Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sahabat-sahabat sekalian, pada siang kali ini kita akan membahas sedikit tema atau isu tunjangan hari raya atau THR. Kenapa ini perlu dibahas? Karena sejauh pengalaman saya berprofesi sebagai pendamping gitu ya. Biasanya menjelang hari raya atau akhir Ramadan itu eh, rame lah mencuat soal THR. Bisa dimaklumi kenapa demikian, karena profesi-profesi tertentu seperti ASN, TNI, Polri, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan lainnya, pokoknya profesi yang tercover oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu biasanya mendapatkan THR. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pendamping desa sampai saat ini belum mendapatkan THR? Nah, atau secara sederhana bisa saya asumsikan gini nih, bahwa ada semacam apa ya, kecemburuan sosial gitu. Ada semacam kecemburuan sosial, kenapa profesi lain itu mendapatkan THR tetapi pendamping desa sampai saat ini belum mendapatkan THR. Ini pertanyaan menarik nih. Kita akan bahas tentunya seobjektif mungkin dan sejauh pemahaman yang saya ketahui. Sebelum lebih lanjut membahas soal THR ini, tolong ya sahabat-sahabat sekalian, like, subscribe, like dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga komen, share dan klik tanda lonceng di akun YouTube channel ini. Oke? Baik, yang pertama yang kita bahas adalah siapa sebetulnya atau awal mula kemunculan istilah THR ini dari mana sih? Nah, setelah saya telusuri secara singkat bahwa penggagas THR ini adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Sukiman Wiryo Sanjoyo. Pak Menteri penggagas THR ini pada awalnya memberikan THR untuk kesejahteraan PNS menjelang hari raya Ramadan. Namun perkembangan selanjutnya, THR ini diberikan bukan hanya untuk PNS, tetapi melebar ke profesi lain seperti yang tadi di depan saya sebutkan ya. Pokoknya profesi yang tercover di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan secara teknis nanti pembagian besaran siapa saja yang mendapatkan THR ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, dan biasanya itu per tahun muncul. Nah, oke, itu ya teman-teman sejarahnya. Sekarang pertanyaan menarik adalah kenapa pendamping desa sampai saat ini belum mendapatkan THR? Nah, salah satu referensi yang saya baca nih, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 garing PMK titik 05 garing 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya. Nah, di salah satu poin PMK tersebut disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan THR adalah pegawai pelaksana non-PNS. Nah, sekali lagi ya, bahwa yang salah satu kriteria yang berhak mendapatkan THR adalah pegawai pelaksana non-PNS gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah profesi pendamping desa itu masuk dalam pegawai pelaksana non-PNS? Kalau jawabannya tidak masuk kriteria tersebut, di mana gitu? Kendalanya di mana? Tetapi kalau memang pendamping desa atau profesi pendamping desa ini masuk dalam kriteria pegawai pelaksana non-PNS, seharusnya mendapatkan THR dong.
Berarti tinggal menunggu will atau kemauan dari para pemangku kebijakan untuk mengalokasikan anggaran eh, THR bagi profesi pendamping desa atau profesi pemberdaya masyarakat desa. Nah, sorry ya, gitu. Silahkan teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian menerjemahkan eh, klausul di PMK nomor 49 ini tentang pegawai pelaksana non PNS. Pertanyaannya adalah pendamping desa masuk kriteria itu atau tidak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika memang profesi pemberdaya masyarakat desa ini atau pendamping desa ini memang masuk kriteria di PMK 49 tadi, artinya punya peluang untuk mendapatkan THR atau memenuhi syarat untuk mendapatkan THR. Namun demikian, kita harus juga berpikir atau mengkaji ulang atau berpikir ulang, setidaknya berempati dan bersyukurlah di tengah kondisi negara yang sekarang menghadapi pandemi corona ini. Seperti kita maklumi bersama bahwa APBN pun terjadi refocusing, pemotongan anggaran, efisiensi anggaran dan lain sebagainya yang semuanya difokuskan untuk penanganan pencegahan COVID-19 ini. Nah, bersyukurnya alhamdulillah kita sampai saat ini masih dikontrak, masih digaji. Coba kita lihat teman-teman profesi lain, terutama usaha kecil menengah ke bawah. Itu ada yang sampai penghasilannya anjlok, bahkan mungkin anjlok sampai 100%, yang tadinya berpenghasilan menjadi tidak berpenghasilan. Jika memang negara ini dalam kondisi ideal, kita sah-sah aja lah menuntut bahwa kita memang memenuhi syarat, misal memenuhi syarat untuk mendapatkan THR. Tetapi setidaknya kalau di situasi sekarang yang sedang menghadapi pandemi corona, ya kita bersyukur sajalah, bersyukur dan